Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya bermain di rumahnya Mas Rizal Eka Rahman. Dusun mana ya? Desa Karangmojo, Trinenggo Bantul. Nah, Desa Karangmojo, Trinenggo Bantul. Teman saya satu ini, saya biasanya kalau dipanggil Selasa Sastra memanggilnya WS Rizal. Keberatan sih itu mas. Dia keberatan, tapi yang lainnya suka. Karena dulu dia suka membacakan karya-karya Rendra hingga kemudian seolah-olah menyukai banget. Nah, kita asimilarkan. Nah, saya mengenal Rizal ini di dunia sastra, kemudian di dunia teater, dan beberapa kali saya melihatnya bermain film. Tetapi hari ini yang spesial, saya baru tahu bahwa itu ternyata masa dia pelukis. Nah, nanti kita akan mengupas, hari ini kita akan mengupas tentang kepribadian, bukan, aktivitasnya Rizal Eka Rahman, anak muda Bantul yang bergiat di kegiatan kesenian yang ada di Bantul gitu ya. Oke, perkenalan dulu Rizal. Halo, perkenalkan nama saya Rizal Eka Rahman. Saya menjalani aktivitas di dunia seni. Dahulu basic saya berasal dari Sekolah Seni Rupa SMKN 3 Kasihan atau yang biasa disebut SMSR. Dulu sih setelah masuk SMSR kelas 1 itu saya suka baca buku puisi mas. Maka setelah itu saya pun mengembangkan, saya bisa enggak sih menulis gitu. Oh ternyata setelah saya telaten mengasah terus melihat berbagai referensi, entah video pembacaan puisi atau dari buku-buku puisi, ternyata sedikit demi sedikit bisa nulis gitu. Nah, terus itu setelah lulus SMSR saya malah sebelum lulus itu setelah UN, tapi SMSR itu sekarang SMK waduh alma mater lagi. Jadi ada SMK 1, SMK 2, SMK 3 ya. Nah, SMSR itu SMKN 3 Kasihan. Kalau SMKN 1 Kasihan itu SMKI dulu. Nah, itu jurusan teater gitu. Jurusan teater dalang. Dalang Sinden. Mantap sih. Sing mantap loh. Oh, ya. Kan satu komplek nih beda. Nah, iya. Yang SMK 2 sekolah menengah musik, yes, gitu. Itu apa? Kalau dalam pergaulan anak SMSR itu high class-nya Mardawa Mandala gitu. Teman-teman ini aku ini mau salamnya Mardawa Mandala. Oke. Sebenarnya dari kemudian lebih dulu mengenal puisi atau sastra atau mengenal lukisan di hidupmu gitu. Kalau aku sih masuknya ke mengenal ke seni rupa dulu. Terus itu tuh pas dahulu kelas 1 itu kalau istirahat atau jam pelajaran kosong itu sering bolos ke perpustakaan gitu, cari-cari buku sastra gitu. Oh gitu ternyata. Termasuk novel percintaan gitu. Ya, itu menarik sih mas, tapi nggak semenarik kan dalam kisahku gitu. Tidak semenarik ya Rendra gitu. Nah itu udah gini ya. Tapi sebenarnya gini, karena kemudian kan kalau aku pribadi mengenal Rizal kan lebih ke sastranya dulu. Bahkan mungkin sempat tidak terfikirkan dalam pikiranku kalau anak SMSR bermain sastra itu saat itu nggak ngerti ya. Nah itu gimana proses belajar sastra setelah melalui SMSR keluar terus kemudian ketemu komunitas apa dan bagaimana? Dulu itu saya mengenal sastra itu dari, saya ceritain aja ya mas, awal mengenal sastra dari SMK itu kelas 1 sering cari-cari referensi sastra itu, terus bikin puisi, latihan bikin puisi, terus ada kayak open call kayak bikin antologi puisi atau rekaman musikal puisi gitu ya. Saya ikut, terus puisi saya bisa masuk gitu. Wah, kan kalau gitu kan ya seneng gitu, baru umur 16 tahun itu mas. Nah itu terus ternyata bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan sastra itu. Menarik juga, terus karena saya senang, saya pengen terus teman gitu. Itu terus tetap jalan terus gitu sampai kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK setelah UN sih itu, terus bikin komunitas Pena Kartika itu ketemu sama Yasinta, Cindy Novitasari, terus orang-orang top itu. Sekarang udah top di jalannya masing-masing. Jalan hidupnya masing-masing.
Itu terus apa dikenalin sama Yasinta ke Selasa Sastra gitu, terus dikenalin sama Sidi. Oh malah Cindy sama Yasinta yang kenalin ya? Mereka kan satu kelas dulu. Oh gitu. Nah itu terus bikin komunitas gitu buat buat jalan menyalurkan hobi ini gitu. Ya yuk terus terbentuklah itu Pena Kartika sampai sekarang gitu. Gitu sih Mas, terus mengenal teater itu berkat ketemu di Selasa Sastra juga gitu. Nah, Selasa Sastra ini malah sebagai kayak apa? Malpraktek saya dalam pertunjukan. Jahat ya saya ternyata. Malpraktek pertunjukan. Menyalahgunakan gitu. Ketemu teater Amarta itu terus terus diajak ketemu pas waktu penerbitan buku Mimpi Ayahku itu Mas. Terus setelah proses bareng itu terus diajak lagi proses itu sampai sekarang ternyata asik ya. Kayak gitu sih. Main di film juga Main video malah kan Mas. Kayak perform art gitu malah cenderung ke perform art. Performanya dari Mas dalam bentuk video karena kemudian kita selama pandemi ya soalnya daring gitu. Bisanya daring. Tapi sebenarnya kalau di dunia sastra kemudian kita bicaranya sebenarnya apa yang menarik dari sana menurutmu, atau orang-orangnya atau puisinya siapa atau bagaimana? Aku pertama sih saya cenderung mengamati ke puisinya dulu. Puisinya ya. Banyak sih, soalnya semakin kesini referensi yang saya baca semakin bertambah Mas. Kayak puisinya Warih Wisaksana dari penyair dari Bali itu ya. Nah itu keren sih, tentang perenungan terhadap hidup gitu. Terus kayak Sapardi Djoko Damono itu meski puisinya kita tahu ya, meski cuma romance gitu, tapi kalau mau ditelaah lebih dalam ada unsur kayak spiritualis juga gitu. Terus kayak Aan Mansur gitu, tentang itu yang puisi tentang pelukan itu, tentang meski berbungkus romance gitu, tapi kan ada kayak spiritual terhadap keluarga, tentang istrinya, tentang kasih sayang istri terhadap anak-anaknya gitu. Itu membuatmu tertarik kemudian menulis puisi yang sama atau kamu nulis puisi kan? Oh ya pasti. Puisinya dibaca di Radio Persatuan sama diterbitkan dalam buku Omnibus yang kemarin kita launching. Oh pasti ya Mas, itu mesti ya, setiap referensi yang kita baca itu pasti akan mempengaruhi kita dalam pengkaryaan gitu. Jelas itu. Terus kan sekarang gitu saya lebih cenderung membacakan puisi romance atau kayak spiritual. Kemarin kayak karyanya Kiai Haji Yamawi Imron ya Mawi Imron Rahmat dulu. Keren sih itu. Kayak gitu sih Mas. Tapi kemudian tadi kan sempat terluput, jadi dia itu membuat komunitas atau sanggar namanya Sanggar Pena Kartika. Kalau sebenarnya Pena Kartika ada, tapi kemudian sanggar itu untuk melengkapi karena harus ada NIK, nomor induk kebudayaan kalau di Bandung di juga ada Sanggar Pena Kartika. Itu juga kalau genrenya itu pentasnya kayak mana, musik tapi puisi atau gimana? Itu sih Atau aku kurang tahu ya untuk melabeli gitu Mas. Tapi kita sering bawakan sih lagu karya sendiri gitu. Lagu karya sendiri ya kayak hampir musikalisasi puisi gitu, tapi kita paling sering bawakannya musikal puisi. Jadi kayak puisi musikal ya. Ya, drama musikal puisi. tambah ruwet. Apa nih? Jadi dalam pembawaan puisi gitu, Pena Kartika sering opening itu sering ada sinden, entah di rata-rata sih di opening gitu. Itu tuh sebagai kayak isi dari rangkuman puisi itu, seperti Asmarondono gitu ya Mas. Itu pasti akan bawakan entah romance itu entah kepada lawan jenis dalam kurung, bukan lawan jenis manusia dan makhluk astral gitu, tapi perempuan terhadap laki-laki yang sedang jatuh cinta, atau kepada ibu dan anak, atau dalam kasih sayang keluarga gitu. Jatuh ya. Ya rata-rata kayak gitu. Tapi prosesnya panjang loh, udah sampai mana aja itu?
proses yang apa? Ya, Pena Kartika dulu. Pena Kartika. Karena kemudian Pena Kartika sebenarnya salah satunya bidannya Anda. Anggapnya fathernya. Owner. Bahasa kerennya owner. Pendana. Pena Kartika itu. Wah. Itu tuh. Ada ya Mas, berdani apa? Biar nih sekolah menggah pagul sikile Drageli di sana itu. Deket ya. Oh, sekom menggah pagul Drageli sikile dalam guru kayak demam panggung gitu tekan sampai sekarang menggah panggung etol-etol Kecanduan itu ya. Apa nadungan? Ayolah pandemi selesai. Kereta pentas pandemi. Iya. Jadi kalau Pena Kartika ini kadang kala dia dari musik-musiknya sendiri happening, konsepnya juga happening tapi berbasis musik. Nah di titik itu nanti Rizal akan membacakan puisi diiringi, nanti Cindy akan nyinden gitu atau teman-teman yang lain akan nyanyi tapi puitik gitu. Konsepnya seperti itu ya teman-teman. Dan saya ingat pernah pentas di tamannya Joko Peke ya? Namanya Joko Peke. Joko Peke suka itu kan? Di kebun itu kayaknya ada foto yang di oh itu tuh di yayasan kampung halaman oh ya yang tak kira Sleman sorry ya ini salah disclaimer saya salah saya pikir itu di open stage-nya di Jawa pakai ternyata di yayasan kampung halaman di mana ya mirip ya Sleman mirip tuh ya kalau di kampung mirip makanya tak kira nih ngomongnya Tepat. Seneng banget. Seneng banget. Ya semoga nanti sudah kayak undang. Amin. Kalau apa lah ya di pameran tunggal opening gitu. Openingnya dibuka sendiri terus kameranya karyamu gitu. Siapa gue? Malah banget. Kemarin bayar piro? Wani piro? Ragate piye? Tapi ini menurut saya Rizal seorang anak muda yang potensial dan perlu kita dukung. Makanya kemudian saya harus ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol konsep semangatnya itu. Kayak kemudian kembali ke Pena Kartika, Sastra, Rizal. Ya, relasinya ke depan bagaimana ini? Pertanyaan yang agak berat ini. Sastra, Rizal dan Pena Kartika. Sastra semua ini ya. Harapan kedepannya sih ya tetap dapat terus berproses gitu ya meski sekarang ada personil yang sedang menjadi bumi gitu. Tapi setelah kemarin saya tanya ya tetap ingin berproses gitu, tetap ingin membentuk Pena Kartika seperti yang kita inginkan dulu. Dulu itu gimana? Dulu masih mesra, masih muda semua. Itu masih sangat muda semua, belum mengenal. Kalau bicara Pena Kartika kemudian kaitannya dengan komposisi musik kemudian atau jenis-jenis atau apalah satu kesatuan pertunjukan ada berapa karya yang dibuat di sana sudah ada berapa? Nggak terhitung mas, terhitung soalnya komposisinya kadang berubah. Pokoknya garap terus gitu. Improvisasinya jalan gitu ya. Artinya udah puluhan lebih, hampir ratusan. Nggak terhitung, hampir ribuan. Hampir jutaan karya melalui sana ya. Kadang-kadang puisinya berbeda, musiknya mirip-mirip tapi diimprov. Jadi kemudian memang tidak kemudian memang apa fokus misalnya seperti Sapati Joko Donono musikalisasi puisinya itu enggak ya, tapi memang lebih ke pertunjukan gitu ya kalau Pena Kartika. Lebih ke apa pertunjukan musikal puisi gitu sih. Soalnya jadi tidak ada satu kesatuan batasan gitu. Sedang mencari bentuk diri sendiri sih itu. Kalau itu yang musikalisasi puisinya Sapar di Djoko Damono itu kan pure musikalisasi puisinya dia, puisinya dia. Saya membayangkan itu sebenarnya, tapi mungkin memang pencarian itu memerlukan waktu mungkin biar nggak sama gitu kan, biar berbeda dari musikalisasinya Sapardi atau mungkin lagu-lagunya Fro itu berbeda gitu kan supaya berbeda gitu. Ada kan setiap grup atau komunitas gitu kan pasti punya kayak ciri khas sendiri ya, pasti pencarian ciri khas itu pasti butuh waktu yang lama sih. Dan kita pun juga berharap bahwa mempunyai ciri khas sendiri dan sekarang sedang dalam pencarian itu sih. Ya di sambil soalnya mas, sambil bungku performing art atau bikin video film gitu. Ngomong-ngomong pandemi kemarin buat video apa nih art ya? Buat performing art gitu dari Pena Kartika itu. Sedikit ya di
Judulnya apa, ceritanya bagaimana? Toxic sih itu Toxic. kemarin itu dari kegelisahan awal-awal pandemi kemarin sih Mas. Banyak media berita yang membicarakan tentang pandemi tapi ada unsur data yang berbeda-beda gitu. Nah itu kan semakin kita bikin cemas dan semakin malah menurunkan imun tubuh kita. Bagaimana? Malah Stres stres. bener kepiye ini yang benar itu gimana gitu. Toxic. Nah itu malah bikin racun untuk diri kita sendiri, malah melemahkan imun kita yang seharusnya bisa menjadi daya tahan untuk tubuh gitu. Nah berangkat dari itu sih Mas. Jadilah video Performing art. sudah pertemuan dibatasi atau sekarang bertemu sangat sulit untuk seperti dulu dapat salaman, atau kalau perempuan kan biasanya cipika-cipiki gitu. Itu ikut. pengennya Perempuan ya. Oke. Tapi ini kalau teman-teman mau lihat salah satu hasil karya video performing art-nya Pena Kartika bisa diakses di YouTube-nya Dinas Kebudayaan DIY Taste of Jogja. Nanti dicari Toxic Pena Kartika. Jadi di sana akan ketemu seperti apa hasilnya teman-teman Sanggar Pena Kartika meresahkan keadaan dengan melalui kertas daring. Nah, di situ ada unsur sastranya, ada unsur musiknya, ada unsur visualnya, film, videografi. Mereka juga baru membuat lagi ini apa membuat video? membuat Videografi itu. wah OTG Mumpung Bumil, mumpung salah satu aktor aktrisnya Bumil itu kan lumayan, itu bisa jadi bapak dan mbok. sesuk neng realitas uripku dhewe Gitu ya. Nah, teman yang tak lihat dari seorang Rizal itu menariknya justru karena pandemi, sehingga kemudian saya juga tidak ada aktivitas untuk kecuali melihat dan merasani teman-teman. Nah, Rizal ini bagus menurut saya dalam konteks selama pandemi kan pentas tetap ada kreativitas karya, ada salah satu wujud nyatanya itu adalah kemarin ada buku antologi puisi omnibus itu ada Rizal, terus kemudian ada tadi video performing art, dan ini yang paling baru Desember ini ikutan pameran di Taman Budaya Yogyakarta kemarin awal Januari kemarin sih, bersama komunitas Satu Titik gitu, pameran seni rupa gitu. ceritakan tentang komunitas Satu Titik, pameran seni rupanya dan apa yang terjadi di sana. Komunitas Satu Titik itu saya kenal dulu kemarin 2019, aduh bulannya lupa sih Mas, sekitar pertengahan tahun gitu. Ini ya. Dulu ngundangnya saya untuk opening untuk opening pembacaan puisi saja. Terus kemarin kan ketua pamerannya itu teman saya gitu. Kebetulan tahu ini. Kebetulan tahu, malah sudah tahu kalau saya emang backgroundnya seni rupa gitu. Ya lanjut lah. Terus mengundang saya, kamu mau nggak ikut pameran sekaligus openingnya pembacaan puisi gitu. Oh boleh gitu. Terus pamerannya di mana gitu. Rencana sih di TBY sebelum fix di TBY itu. Ini sih teman-teman rencananya mau di TBY. Terus kemarin rencana sih pamerannya 2020 bulan Maret kemarin Mas. Tapi H-7 itu seperti pentas kita. Kamu membuka luka lama itu. Sudah latihan nggak jadi. Sudah latihan berdarah-darah. Nggak jadi pentas. Jadi. Bayaran. Nah itu terus H-, cuma kurang beberapa hari juga itu. Ya. Ada pemberitahuan PSBB dan semua event di cancel gitu. Oh ya udah gitu. Tapi yang hati mengumpat. Ralen. Nah terus rencananya mau gimana? Rencana sih ya tetap mau jalan, tapi ya dari pihak TBY mengusulkan buat tahun depan gitu. Nah terus kemarin sih baru fit kemarin Januari itu pembukaan pameran Awal tahun ya. Terus untuk komunitas Satu Titiknya itu sih campuran cuma dari anak-anak sarjana wiyata Taman Siswa dan Institut Seni Yogyakarta gitu. Nah, kalau saya
Enggak dari mana-mana. Universitas alam terbuka. Yes. Universitas kehidupan. Apa namanya kamu masuk? Lari ya. Nah, ceritanya apa sih aktivitas di komunitas satu titik ini? Apakah ada pertemuan rutin, bedah lukisan atau berjelas rupa atau apa? Kalau untuk apa ya, Sebenarnya kegiatan di sana sih saya kurang tahu, tapi dari keterlibatanmu di sana? keterlibatanku di sana ya kalau sekedar ada event gitu. Oh gitu. Oh, enak banget ya. Enak banget. Oh, betul. Rasa mikir. Rasa mikir progres komunitas ya, aku ya tak urus komunitasku dhewe. Kemarin untuk pameran di ini jadinya di mana? Di TPY tetap. Tetap di TPY gitu. 5 hari, 10 5 hari dari tanggal berapa sampai? Yang penting penutupannya tanggal 13 kemarin sih. 13. Itu kemarin tuh ada kayak lukis model sama workout atau apa yang grafis itu lah. Grafis nih. Ada berapa peserta kemarin? Kemarin itu jadinya itu 80 berapa gitu. 80 orang. Lukisannya juga 80 gitu. Itu Per orang berapa sih? Ada yang satu ada dua sih. Oh, ada dua. Kemarin juga ada patung juga gitu. Macam-macam ya. Ada sekitar 80 peserta karyanya, ada seni Ada seni lukis, patung, seni patung. ada seni grafis. Grafis. juga. Kalau kemudian masuk ke ranahmu ini yang kemudian saya hampir lupa itu ternyata kenalan dengan Rizal, saya ingat dikenalkan dengan SMSR, tapi saya lupa kalau SMSR itu seni rupa. SMSR itu bagian lukis seperti itu. Sebenarnya kamu kecenderungannya ke apa sih sebenarnya dari apa seni rupa itu sendiri kan anak patung, apalah lukisan macam-macam. Aku Grafis. tapi jelas oke untuk basicku ya mas, untuk basicku jelas oke aku ingin mendalami lukis gitu ya. Lukis. Tapi semakin kesini juga tertarik dengan instalasi juga sih. Kita mahal ya. Kita dilarang. Semoga. Benda craft nih ya. Kita masuk ke benda craft atau benda seni tapi sebenarnya. Tapi kalau bicara lukisan, karena kan ada lukis cat air, akrilik atau lukis apa lagi jenisnya. Aku sih cenderung lebih suka ke akrilik gitu ya mas. Ya memang meski dulu sih di SMSR juga diajarin buat lukis apa? Minyak sama air gitu. Tapi ya emang bener sih yang sulit itu cat air Itu ya. harus sekali gores jadi. Kalau sering digores itu Malah belum tentu jadi nikmatnya kena. ambiar jadi melotot terus warnanya burem. Beda-beda. Nah, mungkin kita akan membahas karya lukis yang Rizal ini pertanggung jawabannya yang kita akan tahu benar ini kenapa lukisannya seperti ini gitu kan. Kita nggak mungkin, aku nggak mungkin. Mungkin teman-teman yang seni rupa pelukis mungkin nanti bisa komentar di chat di bawah, silakan komentar tanya hujatan saran kritik terhadap karya lukisnya Rizal. Gimana ini judulnya apa, terus dibuat kapan, tentang apa? ini tuh judulnya rilis itu kan melepaskan gitu. Oke. Ini terinspirasinya dulu waktu biasalah anak muda patah hati gitu kan. Tapi dari patah hati itu saya juga memahami bahwa ada emosional yang terus campur aduk gitu ya mas, seperti terus teringat seperti apa pertentangan, perpisahan, kegagalan gitu. Nah itu kan semua terus campur aduk gitu, terus jadi bikin emosional nggak stabil, terus tidur nggak lelap gitu. Itu tuh ternyata dalam posisi tidur otak kita terus berpikir, teringat terus gitu. Itu kalau apa ya, dalam bahasa psikologinya NREM gitu. NREM bisa cari sendiri. NREM. Nah, gitu. Nah itu kan terus kita teringat terus apa jadi mempengaruhi aktivitas sehari-hari gitu, kayak gitu. Nah itu gimana sih terus kalau untuk melepaskan emosi secara positif itu gimana gitu. Nah terus coba orek-orek neng kertas gitu, asik gitu, pengendalian emosionalnya bisa emosi terus bisa tersalurkan gitu. Coba terus
bikin lukisan lagi gitu. Kemarin sebagai malpraktek lukisan saya ada lukisan lama yang belum jadi itu tak coba tak benahin lagi, terus eksplorasi lagi gitu. Nah itu terus Di sini juga. eksplorasinya di sini gitu. Terus setelah malpraktek lukisan lama itu tadi, terus teringat teman saya ngajak pameran itu, coba buat mumpung ada kesempatan buat tampil ke basic lagi setelah sekian lama asik di dunia pertunjukan, selingkuh di dunia pertunjukan basic, ya ampun berdosanya saya. Nah itu terus kontak teman saya masih bisa ikutan gitu. Oke. Rilis ya? Rilis Berapa proses pembuatannya? Berapa waktu? lebih lama ke eksplorasinya mencari bentuk ini sih mas. Oh, kalau eksekusi berapa lama itu mencari apa ya maknanya itu? Sampai Berbulan-bulan. eksplorasinya itu sekitar 2 bulan lebih lah. 2 bulanan ya? Mencari bentuk kayak gini. Kalau penggarapannya sendiri untuk lukisan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Le garis-garis le cilik-cilik lah. Oke. Coba mas dihitung berapa garisnya? Susah saya. Ini tak terhingga itu seperti kata cinta dan kata perpisahan. Perpisahan dan cinta itu tak terhingga. Kata-kata yang harus diucapkan apa? Unlimited. Ya soalnya sepanjang hidup pasti akan Orang-orang semuanya akan mengalami hal yang sama. akan mengalami. Bahkan jika membicarakan cinta nggak akan pernah selesai meski sudah tua. Ya sepakat. Sastrawan nih bro. Apa nih? Asal bocah gue. Sastrawan pelukis itu kan unlimited definition of word. Yo orang marung jurur arep apa-apa ditelateni lah isane. Baru saat itu baru bisa itu. Tapi kemudian bicara lukisan Rizal ini berapa ini ditawarkan harganya? Apakah 1 miliar ya? Aduh. Kalau untuk 1 miliar bro. ini perlu klarifikasi lah ini. Lukisan 1 miliar ini. Aduh, aku nggak berani kan matok harga ini. Kenapa ya? Karena apa gitu? Karena baru atau merasa junior atau Masih sangat merasa junior. Seumur jagung. padahal idenya luar biasa. Jadi misalnya kita nulis novel tentang percintaan, laris manis dibeli itu kan berapanya 1 miliar. Satu lukisan tentang percintaan, wajar toh nilainya 1 miliar. Ini menurut saya ini. Iya. Nah, nggak gini, kalau untuk menawarkan harga itu kan biasanya setiap karya itu kan ada peminatnya sendiri gitu. Nah itu kita bisa nggak perjalanan kesenian kita bisa nggak menemukan peminatnya itu gitu. Pasti kalau untuk ketemu dengan peminat itu pasti kan akan dihargai dengan harga yang sepantasnya. Ya kayak lah umpamanya dodol semen dodol Semen jelas. bakul gorengan ngono arep Ya, iso bisa. arep piye to. Ya bisa kalau bakul gorengannya udah kaya. Jelas dodol gorengan jelas arep bangun apartemen ya. Gitu maksud saya, gorengan yang lain. Tapi sebenarnya ini masuk ke abstrak atau realis kalau di ini ada berapa aliran atau dilukis? Aduh banyak mas, Banyak. ada yang paling dasar itu realis. Realis. Nah, terus nanti kan ada pengembangannya lagi itu terus apa surrealis, Surrealis. ekspresif, Ekspresif, wah. impresif, Impresif. terus dadaisme. Oh, dadaisme barang. Apa kubis? Tahaisme barang. Ya Allah. Ya, ini obrolan kan. Kan mau dadaisme ini apa itu? Akan pernah ngerti itu. Nanti tolong tulisannya dada tadi. Lanang dadanya. Ya seperti kayak gitu. Ya gitu, tapi kan saya nggak tahu tanya itu lukisan. Ini masuk ke Abstrak. abstrak. Itu belum tersebut ya tadi ada abstrak. Nah, paling terakhir itu abstrak. Oke. Kenapa abstrak pilihan? Saya merasa lebih jujur sih mas untuk melepaskan emosional gitu. Karena nggak bisa cenderung ke eksplorasi warna sih. Kalau aku pengennya ke eksplorasi warna sama tekstur gitu. Pengennya kayak gitu. Jadi lebih plong gitu saat Tapi ya, lukisannya selesai. kalau tadi dilihat jatuh cinta, patah hati perpisahan, wah warnanya bertubi-tubi. Rumit dong, rumit sekali ya. Karena perjalanan cinta itu kadang rumit sih. Tapi ada ya simpel. Simpel banget. Ini juga sebenarnya kalau dipahami ya rumit ya simpel ya. Tinggal bagaimana kemudian. Warnanya tuh simpel tapi
proses pembuatannya yang agak rumit. Tapi kalau bicara lukisan ini sebenarnya sebelum ada garis-garis ini ada lukisan di bawahnya nggak sih? Kayaknya ada coretan-coretan Itu apa gitu. buat kan untuk warna warna dasarannya. Itu juga melalui tadi ya yang berbagai macam. Soalnya kita nggak ngerti teknik buatnya sih, soalnya kita nggak ngerekam itu ya prosesnya. Tapi kepengen tanya aja. Di bawahnya teman-teman kalau nanti mau membeli mau membelikan silakan datang ke Bantul, nanti ketemu Rizal, terus ini tanya, ini sebenarnya di bawah bisa dilihat di bawahnya itu ada semacam kuasan-kuasan yang nggak nampak tapi berwarna-warni juga sebelum ditutup dengan garis-garis sama titik-titik. Tak pikir itu memang mungkin sebelumnya ada lukisan baru wah ditutup. Lukisan pertama adalah masa lalu ketika perjumpaan. Nah, ada ketika perpisahan gitu. ditutup. Wah, karena perpisahan. Kalut banget ya. Sangat rumit dan kalut juga ternyata untuk membicarakan percintaan. Masa lalunya ditutupi semua. Oke. Ini lukisan lu berapa ya? Lukisan dalam seluruh karirmu dari belajar sampai sekarang. Aduh, lupa Mas. Kalau juga ya? Itu ada yang sebelum kemarin semenjak masuk, kalau dihitung semenjak masuk SMS ya Mas, ada berapa ya, nggak lupa Lupa. Sudah sekian lama. Artinya kan proses belajar juga bagian dari kita berkarya, berproses. Artinya itu juga karya, walaupun mungkin kamu akan atau orang menyebutnya belum jadi atau mentah. Bahkan dulu pernah ada guru PKL saya tuh bilang jelek saja belum. Jelek saja belum. Pak, benar harus ini ya. Nah ini jelek saja belum gitu. Nah itu kan kalau terutama kita terus berkecil hati itu kan kita malah nggak stuck di situ. Nggak apa-apa ya, karena jelek aja belum. Karya jelek aja belum. Itu bukan sebuah penggunaan sih menurut saya, tapi untuk motivasi. Karena setelah melihat lukisan saya sebelumnya itu kan dulu kan waktu pertama PKL itu kan disuruh gambar bentuk dulu gitu, biar mateng basicnya gitu. Nah setelah lihat gambar bentuk saya dan lihat lukisan yang saya buat waktu itu tuh seperti dua pelukis yang berbeda gitu. Jadi kekuatan goresan dan warnanya itu sangat berbeda dari yang awal gitu. Jadi kayak ini bukan genremu atau ini bukan goresanmu gitu. Nah terus di blog karo wong dhewe. Tapi kan banget. Ditutup Jadi karya dia. campur tangan ya. Campur tangan Tuhan. Menentukan bentuk itu. Dia kadang-kadang guru itu punya apa ya, feeling. Nah, sebenarnya Reza kemana sih? Misalnya seperti itu ya. Saya bisa bilang asih. Jadilah seperti ini. Tapi kalau kemudian tadi kamu bilang di proses kemudian yang kamu anggap sebagai lukisan jadi dan itu kamu showkan, kamu tunjukkan kepada orang lain, ini yang pertama atau yang keberapa? Setelah sekian tahun purna ini baru yang pertama sih. Saya bawa keluar ke ranah yang masa lalu gitu. Yang masa lalu benar-benar ditutup. Coba menggali basic lagi, mengingat-ingat basic gitu. Tapi setelah saya sih masih merasanya setelah berapa tahun purna dari publik seni rupa itu, setelah saya mempelajari pertunjukan dan sastra gitu, saya sekarang lebih pede membawa ke publik karena saya lebih bisa mengatur konsepnya itu, lebih matang konsepnya, mematangkan konsep dari setelah dulu cuma seneng wujud visualnya gitu. Berarti justru sastra ini atau pertunjukan ini menjadi bagian penting dalam proses sangat penting banget menurut saya gitu. Karena untuk ya bukannya untuk mendiskreditkan perupa seumuran saya ya Mas. Tapi kadang perupa seumuran saya ini kadang bisa membuat visual yang sangat keren bahkan gitu. Tapi kalau untuk mempertanggungjawabkan secara konsep mereka masih gagal paham gitu. Maksudnya kakek ini bagaimana itu mereka nggak bisa. Kamu berangkatnya dari apa gitu. Nah itu langsung langsung pet gitu. Itu memang kadang-kadang ya filosofi sebuah
karya ya. Nah. Katakanlah seperti itu. Kita memang bisa membuat karya bagus tapi ra ngerti jadi apa sih kita tulis gitu ya. Nah, apalagi kan seluruh kesenian itu kan juga harus mempertanggungjawabkan secara konsep dan wujud bungkus karya itu kan. Nah itu sih yang harus kita telah dalam pembuatan karya kayak gitu. Jadi kalau tadi dia sempat bilang di podcast ini boleh dikatakan sebagai media bertanggungjawabkan, dia itu maksudnya. Bisa jadi teman-temannya seangkatan dia tadi kan bilang bisa melukis bagus, membuat karya seni rupa bagus, visual bagus, tapi kadang-kala itu ora terkonsep sejak awal dan dia tidak setia dengan konsepnya. Sehingga kemudian antara awalnya bagaimana jadinya bagaimana berbeda, ini masalah gitu. Ya Sama terhadap publik ntar gimana membuat puisi itu juga anak-anak muda itu pinter, tapi kadang-kadang itu ngomong kayak apa gitu. ngomong kayak apa. Membuat film pertamanya mau bicara mata pencaharian di tengah jalan berubah menjadi mata persiapan. Ini apa? Karena tadi sepakat aku, kadang-kadang kita tidak ngerti konsep dasarnya apa dan tidak setia dengan konsep, sehingga kemudian produk akhirnya berbeda dengan awalnya. Kita ditanya ini awalnya apa? Bingung gitu. Karena kemudian ada faktor X-nya gitu. Nah, itu terus melenceng jauh gitu ya. Ini menariknya Rizal, dia salah satu yang dia catat itu menarik antara dunianya sastra seni pertunjukan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi si Rizal untuk kemudian melahirkan lukisannya ada konsepnya. Ketika dia ditanya itu tentang apa, dia tahu bagaimana. Yang jelas saya siap mempertanggungjawabkan. Terkorongnya ada, aku nggak ngerti ya, mungkin barangkali para penonton ada profesornya lukisan, orang mungkin konsep awalnya seperti itu akhirnya seperti ini. Kan nggak ngerti nih. Ayo nanti silahkan chat aja. Biar Rizal yang saya siap bertanggung jawab. Ya, Rizal, saya nggak ngerti ya, saya sebagai orang awam saja bertanya tentang dunia lukis dari ujian. Mungkin misalnya tandai sarjana 1. Tapi sebenarnya kalau kemudian pertanyaan iseng sih sebenarnya, ketika nanti ditanya lebih lanjut mau jadi apa sih sebenarnya, pelukis, sastrawan, atau musisi, karena tadi juga punya musisi, aduh ampun saya kan musisi. Ya, kamu bisa jadi musisi juga, nggak tahu juga. Kalau jelas untuk cita-cita ya mas. Cita-cita. Saya kalau untuk ditanya cita-cita kadang malah agak bimbang untuk menjawab. Iya sih. Tapi dulu cita-citanya apa? Pelukis. Ya. Dulu sih sebelum terkenal. Oh, saya pengen jadi akmil. Saya pengen jadi akmil. Ini menarik Pak Tentara. Gimana? Pak Tentara Nasional itu bisa jadi kan nanti bisa. Ya, lukisan-lukisan tentang perang. Sair-sair puisi tentang perang. Bisa berdedikasi terhadap dunia. Cinta. Mungkin saja. Bisa. Di sana ada galeri artnya, Anda yang megang kan bisa. Amin. Itu siapa tahu gitu. Kita nggak ngerti kemana arahnya. Cita-citanya jadi akmil dulu, tapi dulu sih ya dulu di proses tuh terjerembab. Tapi sebelum, sorry ya, ini kalau kemudian sastra membelokkan dia yang bela sendiri. Kesadaran saya yang mengarah ke situ gitu. Karena dia tahu pertama itu di SMSR, baru setelah lulus kan ketemu kita gitu ya. Tapi memang bener sih dari basic kesenian itu, setelah cita-cita memberi sebuah cita-cita yang kita tuju nggak tercapai, pasti akan kembali ke basic itu. Mas, ternyata saya sempat vakum kesenian itu satu kali sih mas, itu 1 tahun gitu mas, 1 dekade gitu. Vakum dari dunia. Dekade bukan jedanya berkesenian gitu lama. Lumayan lama sih itu kemarin. Terus tapi ya tetap kegelisahan itu tetap membawa kembali kepada dunia seni itu duniamu. Artinya kamu tidak bisa jauh-jauh jadi tukang kayak aku ya bisa itu, tapi ya tetap nulis puisi. tetap senang tetap mancing, nulis, tapi tetap nulis puisi dengan karena itu bagian panggilan yang tidak bisa dilewatkan, callingnya gitu. Nah ini kemarin juga sempat nganggur beberapa minggu itu karena biasa kehabisan bahan gitu. Oh iya, terus kamu harus kerja tempat lain. Bukan, nunggu dana cair. nunggu donasi, nunggu honor yang tidak terbayar. Ya merasa berdosa sih gitu. Terus
oh, ini kenapa anak rohaniku enggak anak rohani enggak Karena panggilannya di sini gitu enggak, dunia seni. enggak selesai kayak harus ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan itu. Kalau aku sebenarnya untuk orang-orang yang maaf ini semuanya itu yang usianya belum 40 tahun seperti saya kan juga belum 40 tahun ini. Artinya belum bisa dijustifikasi. Biar nanti orang yang akan memilih jadi apa. Ya. Tapi ketika aku masih bisa waktunya untuk belajar ke orang, saya belajar terus. Mau belajar apa aja. Terakhir saya belajar membuat taman. Wah, apa hubungan itu seni? Ya waton. Seni dekorasi. Apapun lah yang penting asik aja lah, yang penting daripada apalagi di masa pandemi bingung loh kita mau kemana itu. Tapi memang kemudian salah satunya tawarannya ya dunia seni menurut saya kan panggilannya di sana. Ini tak kira Rizal lebih paham. Enggak, duniamu kan lebih luas kalau saya sudah mulai di keluarga. Tapi kemudian yang maklum masih 21 tahun. 21 plus tuh, aku hampir 40, hampir 14 kan. Wah, hampir. Itu sudah mulai bimbang gitu kan, mau jadi apa ini saya? Oh, enggak tahu itu. Yang penting jalan aja gitu kan. Enggak tahu juga kan gimana, tapi yang penting asik-asik aja dengan hidup ini. Kalau saya membuat podcast ini salah satunya, saya tuh malah justru belajar dengan anak-anak muda seperti ini. Karena dunianya berbeda. Kita kan kalau bicara kurun waktu antara kamu usia waktu saya dan waktu mbah saya itu 2-3 generasi yang berbeda itu. Wah, ini sangat itu makanya saya senang orang muda yang inspiratif gitu. Kita hari ini mencoba melihat. Sebenarnya kalau kemudian gimana dukungannya keluarga terhadap apa yang Rizal? Kalau untuk dukungan keluarga sih, alhamdulillah ya Mas, keluarga saya sangat support terhadap kegiatan saya yang penting nggak merugikan orang lain. Oke, tidak merugikan orang lain. Nah, merugikan keluarga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nuntut turun. Karena kan kadang-kadang ada beberapa maaf ya, beberapa orang tua yang berpikir jadi seniman mau apa? Lukisan kayu, padat puisi nggak ada bayar. Yang nulis puisi banyak itu cuma 5 puisi cuma dikasih 75.000 kan? Nggak bisa tuh beli punya. Bisa beli ya, nggak bisa beli nasi. Nah, itu hal seperti itu gimana? Terus sih saya sangat bersyukur ya dulu sejak masuk SMA itu nggak pernah ada kayak perselisihan gitu loh Mas. Apa sih untungnya harap kuliah harap sekolah neng seni ngono. Besok mah dadi apa? Jadi apa? Dulu nggak orang tua saya nggak pernah harus kesana gitu, nggak pernah. Yang penting saya bisa memilih, terus saya bisa bertanggung jawab terhadap pilihan saya itu. Konsistensinya itu ya. Nah, yang penting tanggung jawab terhadap pilihan kita gitu. Yang penting positif dan nggak merugikan orang lain. Itu catat tidak merugikan orang lain. Tadi ngapain juga kamu merugikan pilihan-pilihannya ketika Anda tidak rugi? Salah satunya gitu ya. Rugi itu kalau Anda tidak membeli lukisan 1 miliar itu. Sangat rugi. Investasi jangka panjang. Ini nanti kalau 10 tahun lagi sudah harganya bermiliar-miliaran. Sudah jadi barang langka. Dicari di seluruh dunia. Karena amin. Setelah ini tak bawa pulang. Tapi sebenarnya kalau kamu sebenarnya di titik ini dulu baru di usiamu 20-an ke atas ini enjoy di sastra, seni pertunjukan atau seni rupa? Ini pertanyaan mungkin teman-teman yang lain juga akan berpikir yang sama. Ada pertanyaan yang agak berat sih Mas. Enjoy di mana ya? Soalnya yang jelas yang saya pilih itu yang enjoy itu. Dan semuanya enjoy. Wah, ini masalah. Bisa menikmati prosesnya Ya, gitu. Kalau terkadang sih ada yang ya bukan untuk menyindir pihak tertentu. Terkadang kita itu harus rela ke sana dan kita tertekan dalam menjalaninya itu loh Mas. Ya, terkadang ada yang memaksakan seumpamanya di bagian acting gitu, tapi kayak memaksakan diri untuk ke sutradara gitu, tapi dia tidak punya kemauan padahal pertanggungjawabannya juga sama-sama besar gitu. Nah, terkadang itu sih yang bikin tertekan gitu. Nah, saya menekuni sastra, pertunjukan sama lukis ini
karena saya enjoy dan saya bisa menikmati alurnya gitu. Ya apa saat menjalani prosesnya nggak tertekan. Di saat ini dia tidak masalah dengan apapun karena semuanya dunianya, enjoy dengan dunia. Ya nggak semuanya. tiga itu aja. Cukup tiga itu. Wah itu ya. Nah, kalau setelah ini kamu jadi tukang tapi dibayar mahal mau nggak? Itu harus membiasakan diri, habitnya harus diubah. Saya kira orang-orang seperti itu ya, yang kemudian maksud saya gini ya, ada beberapa teman itu anak muda seperti Anda itu, saya juga dulu pernah melakukan yang sama. Kita tuh kadang-kala dalam tidak setia terhadap proses gitu, sehingga mungkin tadi kamu bilang benar, sebenarnya kemampuannya di lighting gitu. Tapi karena kemudian saya harus jadi sutradara nih biar terkenal, biar bisa direct, biar memaksakan diri, padahal tidak mampu. Saya pernah mengalami hal yang sama, saya tuh kepengennya jadi aktor dulu, tapi kan nggak bisa loh. Actingnya elek. Saya tuh bisa, kan kok nulis ya, udah nulis aja di balik layar, manajemennya gitu ya. Ini penyadaran diri. Kadang-kadang teman-teman nanti juga saya belajar sama Rizal dalam hal ini. Jadi apa yang dikatakan Rizal benar menurut saya. Kita tidak perlu memaksakan diri jadi sesuatu yang harus terlihat wow gitu. Padahal sebenarnya kita penting. Sebenarnya itu dengan kemampuan kita itu penting menurut saya, karena kemudian kesetiaan terhadap proses itu ya bisa menghasilkan karya menurut saya pasti amburadul. Tapi ini Rizal sudah membuktikan yang menarik, Rizal di usia muda memahami konsep berkarya. Tapi cenderung ke kesadaran sendiri sih itu Setelah berkarya juga ya jelas sampai merasakan pahit getirnya entah jadi apapun gitu, tapi setelah proses itu kita akan merasakan sendiri passion yang cocok untuk kita gitu. Kalau untuk ngayahi artistik yang lainnya itu kan harus ada proses sama hati kita itu bisa menikmati enggak proses itu. Kalau kita merasa tertekan pasti ada sesuatu yang salah gitu. Di usiamu ini, di usia proses sampai di usia 20-an ini ada hasilnya nggak sih dari prosesmu tadi? Baik secara ekonomikal atau apa gitu? Kalau penghargaan atau apa? Belum apa? Sudah. ya ada gitu. Ada lah gitu ya, meski nggak se profit yang lainnya, tapi nothing tulus untuk dapat menggali ilmunya sih Mas itu. Okay. Yang saya paling syukuri itu dari pengalaman terhadap ilmu kesenian, terus setiap proses yang kita lakukan dapat bertemu dengan relasi baru, ilmu pengetahuan baru, terus pengalaman baru. Itu sih yang utama, yang sangat berharga yang saya cari sekarang. Bisa kayak silaturahmi atau selalu terhadap kita generasi itu yang sangat sesuatu ya, yang sangat penting. Feedback yang sangat sangat besar untuk kelanjutan proses kesenian. Artinya kalau kita bicara money oriented, profit itu nomor sekian. Yang penting proses dijalani, dapat ilmunya. Ilmu itu yang kemudian kan kita hidup di lingkungan masyarakat nih. Orang lain membaca kita dari luarnya saja, tidak tahu batin dan pikiran kita. Pertanyaannya mengikuti pada usia berapa kira-kira Anda ingin sukses di dunia yang kamu pilih tadi? ini pertanyaan cobaan. Sukses dalam kategori apa dulu? Anda terserah Anda mau dalam konsep batin saya menjadi sesepuh. Kalau aku sih ingin sukses terhadap dulu Mas. Sukses terhadap apa yang aku inginkan dulu. Apa yang aku inginkan dulu itu bisa pameran tunggal, bisa launching buku sendiri. Itu yang saya cari sejak itu saja saya belum dapat, apalagi itu sih. Itu umurnya 20-an lebih, saya hampir 40, saya belum pernah membuat buku sendiri. Ini bahaya kalau Rizal sudah buat buku sendiri, saya belum. Gitu. Saya pulang dari sini mau buat buku. Wah, Sumbang. Ini kita jual 1 miliar. Ya udah Mas. Kamu nerbitin buku dulu, aku tak pameran tunggal dulu. Oke, siap. Baik. Mau balak santai, karena aku nggak bisa di seni rupa, saya mendukung nanti. Pasti saya mendukung dan mendoakannya proses itu. Nanti kalau suatu saat lulus kita diajak lah untuk
dulu oh gimana sih cara melukis gitu. Gimana sih prosesnya pencarian Itu itu? kita datang kalau dia pas melukis gitu ya, jangan-jangan dia bertapa dulu gitu. Konsepnya biar masuk tadi loh, konsepnya biar masuk. Tapi ini pertanyaan yang paling menarik dari sekian, dari awal sampai akhir. Tadi udah dari awal sastra, percintaan, pernikahan juga menyoal pertemuan dan perpisahan. Lukisan juga ngomongkan pertemuan dan perpisahan, kemudian merintis, mengikhlaskan. Sebenarnya kamu tuh punya pacar nggak sih? Alhamdulillah. Pacar belum. aku? Oh, belum. Enggak duwe iki tunggu tekan kabar belum kan bisa Proses gitu. bisa diproses juga. Positive thinkingnya di sana dia belum punya pacar, tapi kok bisa menulis tentang melukis tentang perjumpaan, perpisahan, mengikhlaskan itu kan sesuatu biasanya orang pacaran ketemu percintaan ada pihak ketiga. Ini pertanyaan jebakan ini tapi oke Ini harus juga sih. dijawab, karena Oke ini- juga karena ini soalnya ada inspirasi kaitannya ya. dengan apa Ya. dengan proses Itu gitu. pertanyaan penting. Ujung tombak. Kenapa bisa terinspirasi dari pertemuan dan perpisahan gitu? Wajar lah ya mas, seumuran saya pasti akan merasakan yang namanya jatuh cinta. Oke, gitu. jatuh cinta. Tapi kan jatuh cinta kan juga nggak ada yang mulus gitu. Oke. Ya meski akan ada perselisihan atau akan ada pertentangan terhadap pilihan saya atau dengan orang yang saya cintai gitu kan pasti akan ada pertentangan terus pergesekan emosional gitu. Nah itu sih yang kadang akan membawa kita pada sebuah perpisahan gitu. Karena gimana ya? Karena kan saat menjalin yang saya rasakan sih saat menjalin hubungan itu kan akan harus ada kecocokan pemikiran juga. Ya, Nah saling itu sih yang kadang gitu ya. yang kadang crash itu dalam sebuah dialog. Nah itu yang akan membuat pertentangan yang kita harus merelakan sendiri untuk jalan masing-masing gitu. Kalimat yang pertama tadi yang menarik, kadangkala ketika jatuh cinta daratan landingnya mulus tidaknya tergantung pesawatnya bagaimana, pilotnya bagaimana, berat atau tidak ya. Ini menarik ini kalimatnya. Ini Tapi penjelasan tapi sangat oke logis analogis sekali. Pendaratannya harus mulus dan ternyata udah di landasan juga tidak semudah yang dibayangkan Nah. gitu ya. Nah. Oke, tapi pertanyaannya tadi kan katamu jatuh cinta, sudah pernah pacaran belum sih? Aduh. Saya akrat dapet ya. Pertanyaan dibentuk banget. Pacaran sih pernah. Pernah ya? Oke, berapa kali? Pertanyaannya langsung menggelitik kayak gini. Ya. Kalau sah nyata pacaran itu satu kali. Satu kali sah, yang lainnya enggak sah gitu ya? Yang lainnya sih cuma tidak ada ijab gitu ya? Tidak ada kabul. cuma bisa saling mencintai, saling mendoakan gitu untuk kebaikan. Sangat konseptual, sangat rohani seniman sih ya. Kalau sangat spiritual lah ya. Sangat abstrak, tidak konkret. Ini yang percintaan, karyanya Yang percintaan, ya. konkret, walaupun ya, jaringannya abstrak. Abstrak gitu enggak. Oke. Karena cinta itu sangat nggak berbentuk lah ya gitu, cuma dapat kita rasakan. The last ada mas, ada saya ngomong ya. Terkadang saya saat buntu dalam nggak punya inspirasi dalam berkarya, saya malah mencari Masalah. sakit hati. Ini yang mau tak tanya kan, Cindy atau siapa temennya dia itu selalu bilang kalau puisinya Rizal bagus itu dia baru patah hati. Jatuh cinta ditolak atau tidak sampai ya itu puisinya bagus. Aku jadi pengen ngocok ke puisi maksudnya. Oh boleh Rada dibedah ya. boleh. Sebentar. Oke kita tunggu. Tapi teman-teman sambil menunggu Rizal, saya kira ada hal urgent juga yang perlu kita sampaikan dari Real ini yang saya rasakan. Oh ya siap. Dari pengalaman sih. Tapi menariknya Rizal itu. Ini sebenarnya yang menginspirasi ini juga. Interaksi sunyi secangkir kopi. Aku ingin menemuimu di kedai berisi keterasingan itu. Menikmati ombak keraguan
antara detak jam dan jantung yang ikut menunggu kedatanganmu. Angin berselancar ringan, menggesekkan ranting-ranting di halaman lantai bumi, menghayati penantian akar-akar mawar menunggu curah hujan tiba. Pada sore itu, senja menjelma dalam sepasang matamu, menghapus pekat gelisah pada rimba dadaku, mereka-reka cahaya yang membasuh kulit kerinduan. Pada turbulensi musim, apa kau masih mengenalku saat pandanganmu melintasi helai pandang itu, sebelum waktu meletakkan kita pada dua ruang senyap dan ganjil, berisi bahasa-bahasa asing tanpa dapat disiasati. Pada sore itu, senja menjelma isyarat yang luput aku pelajari, membisikkan bahasa perpisahan yang tidak ingin aku ketahui sama sekali. Apakah kita dapat bertemu kembali, meski dalam interaksi sunyi secangkir kopi? Aku ingin menjadi cangkir kopi yang kau pegang erat dan kau cecap lembut dengan bibir merah muda dan tipis itu. Hanya itu kasihku. Bantul 16 Oktober 2020. Wih. Ini menginspirasi Ini ya. juga Yang 2 bulan tadi loh. Ada proses 2 bulan sebelum melukis kan ada proses 2 bulan mengendapkan ide. Ternyata puisinya di bulan Oktober 2020 kemarin. puisinya itu sih. Tapi sosok yang menginspirasi puisi ini itu kemarin Juli itu yang terakhir dapat bertemu secara langsung. Setelah itu senyap dalam kesibukan masing-masing. Masih hidup tuh. Masih. Tapi bukan menolak toh. Cuman belum ketemu itu. Belum ketemu lagi. Dapat bertemu lagi. Kemudian sibuk sendiri-sendiri. Kamu dengan dunia tadi 3 sastra, pertunjukan dan seni rupa itu dia sibuk dengan akademisi. Oke. Akademisi bro. Akademisi bro. Sorry ya Mbak Akademisi. Kapan-kapan kita podcast. Oh gitu. Kita bedah Anda dengan secangkir kopi gitu. Kita ngobrol gitu. Anda inspirasi dari karyanya Rizal, puisi tadi ini dibacakan di pembukaan pameran tadi apa yang menginspirasi itu. Bukan. Itu kemarin saya bacakan di kemarin yang sastra apa itu Mas di radio itu Mas. Oke, itu sih. Kalau ini untuk pembukaan sih kemarin untuk puisi perenungan. Gitu Kontemplasi. Gitu Mbak ceritanya. Itu Mbak akademisi. Akademisi bro, ini susah ya. Sebenarnya dia bisa kamu undang ke sini kemudian. Gimana? Aduh, nanti obrolannya sangat Masalah ilmu jiwa Mas. loh, nanti saya di sini jadi moderator gitu kan, sambil minum kopi jadi moderator. Karena kalau dari puisinya kan epic banget ya, kemudian ketika digarap ke seni rupa di konsep lukis abstrak ini kan sesuatu. Saya tuh tadi membayangkan ada dia di sana sambil minum kopi di sebuah kafe itu. Gitu. Agak hujan-hujan dikit gitu kan, biar akar-akarnya kuat gitu. Terus hatinya deg-degan gitu. Oh ya, sensasinya ya kayak gitu. Iya, gitu. Menariknya itu. Nah itu ternyata kan ya sakit hati itu nggak cuma dapat Emosi. Hanya dapat dinikmati, dibisui gitu. Itu kan kalau Anda, kalau saya enggak. kan Anda sastrawan. Saya bisa curhat ya. Tadi di sastra atau di lukisan. Kalau orang lain kan kadang-kadang patah hati balas dendam, Balas emosi, mabuk-mabukan, alhamdulillah. goyang. Jangan goyang, jangan goyang. Dia bilang jangan goyang gitu terus. Wah, putus dari dia punya pacar 5 gitu. Kalau Anda saya enggak sih ya? slow. Malah terima kasih itu. Menjadi inspirasi. Malah terima kasih. Di puisi dan karya itu. Menariknya Anda itu. Kadang Bedanya Anda kadang harus dicari juga. Ayo siapa yang mau mematahkan hatinya gitu ya. Siapa yang mau mematahkan? Mencoba mematahkan hati biar dia kreatif gitu. Oke, the last question sebenarnya setelah ini apakah Anda akan tetap di dunia kesenian atau kalau ada pilihan lain yang lebih mempesona
Kan lah. Aduh, saya sih ingin tetap terus berkesenian Mas, bahkan pokoknya dari karya oke Jalan hidup Anda, rencana itu. oke tetap itu sih, entah nanti saya dapat pekerjaan apa yang nggak ada korelasinya dengan dunia seni, tetapi saya tetap ingin meluangkan waktu untuk terus berkarya, karena gimana ya, besok itu akan menjadi saksi waktu yang akan menjadi catatan penting dalam hidup, sejarah hidup gitu. Gajah mati meninggalkan gading. Nah, orang mati meninggalkan karya seni. Ya, istilahnya mau menunggu ya. Karena ninggalin warisan ya ragu. Durung. Familiar, Bro. Familiar. Ini menunggu waktu saja, ini menunggu Mbak yang akademisi tadi merelakan untuk 1M-nya itu. Ayolah. Saya kira itu, terima kasih Rizal ngobrol-ngobrol kita hari ini. Next kita kalau pas Rizal berproses berkarya kita main ke sini, baik dengan pena kartikanya, dengan sastranya, dengan filmnya, dengan karya seni rupanya, kita main prosesnya bagaimana. Atau bisa temuin juga di Selasa Sastra. Saya rutin ke situ untuk membicarakan patah hati. Durung. Besok kita akan podcast berdua sama Hanif. Kita khusus bicara patah hati. Saya akan mendebat Hanif bertiga itu bicara patah hati. Nah, sekarang enggak. Ini kita karya belum. Kita caption ini berkarya dulu. Bagaimana karya mempengaruhi. Nanti malam teman-teman nanti malam. Menyaksikan karyanya Hanif, nanti karyanya Rizal, terus kita ngobrol tentang kehidupan dan percintaan. Oke, terima kasih telah hadir di podcast Bang Teh di YouTube channel. Terima kasih Rizal Rama telah mengisi waktu kali ini. Semoga sukses dengan pilihan jalan hidupnya. Karya-karyanya bagus dan lukisan 1 miliar segera mendapatkan tempat di hatinya. Di hatinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.